Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang spesial, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, bulan yang dijanjikan banyak hal untuk umat Islam sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Lalu, apakah yang harus kita persiapkan dalam menghadapi bulan Ramadan ini? Dalam persiapan kita, yang pertama yang harus kita lakukan adalah tidak lain niat. Bagaimana seluruh perbuatan kita ini sebenarnya adalah ditentukan oleh niat kita, baik niat baik ataupun niat buruk. Dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu sesungguhnya ditentukan oleh niat kita, baik ataupun buruk niat itu. Kita niat menjelang bulan Ramadan ini, pertama adalah niat untuk ketaatan kita kepada Allah, untuk menambah kebaikan kita, kemudian untuk membaca Al-Quran ketika waktu bulan Ramadan, menghatamkan beberapa kali, kemudian tahajud, zikir, qiyamul lail, tadarusan, sholat tarawih, dan lain sebagainya. Niat inilah, meskipun kita niat itu nanti ada beberapa yang tidak kita lakukan, kita sudah tercatat sebagai orang yang mendapatkan pahala satu saja. Sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyiat, faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa seorang meniatkan diri untuk melakukan kebaikan, ternyata dia tidak jadi melakukannya karena ada sesuatu hal yang membuatnya tidak jadi, maka dia sudah mendapatkan satu pahala yang sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, jamaah. Kita niat nih, hari ini kita niat, ya Allah, seluruh bulan Ramadan nanti saya akan tarawih. Ternyata ada satu malam yang tidak kita laksanakan, maka kita sudah dicatat sebagai orang yang melaksanakan tarawih selama 1 bulan nanti. Ya Allah, saya akan berpuasa untukmu nanti di bulan Ramadan sempurna. Ternyata ada satu hari di mana kita tidak kuat melaksanakan puasa tersebut, maka kita sudah dicatat sebagai amal kebaikan yang sempurna di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah taubat. Taubat ini merasa bahwa diri kita itu salah, kita kembali kepada Allah, kita menyempurnakan kebaikan kita yang awalnya adalah keburukan, kita mengakui bahwa kita pernah salah, kita ingin sekali kembali kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan dan menutup seluruh keburukan kita. Ini adalah taubat. Tidak ada kemudian taubat, hari ini taubat, ya Allah, saya merasa risih dengan perbuatan saya, besok diceritakan kepada orang lain dengan bangganya. Nah, ini tidaklah taubat. Taubat adalah benar-benar meninggalkan perbuatan tersebut dan merasa risih dengan perbuatan tersebut, serta menutup perbuatan baru dengan kebaikan-kebaikan. Ini adalah taubat. Kita laksanakan di bulan Sya'ban ini. Keinginan kita agar ketika waktu bulan Ramadan kita sudah diampuni dosa-dosa kita, kita kembali kepada Allah dengan amal-amal yang baik, dan kebaikan-kebaikan itu kita kumpulkan selama bulan Ramadan. Allah Maha menerima taubat kita, jamaah. Andaikan kita berlari kepada Allah, maka Allah lebih cepat kencangnya berlari kepada kita. Kalau kita berjalan kepada Allah, Allah akan berlari untuk kita. Ini janji Allah kepada orang-orang muslim yang bertaubat. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah at-taqallul minat ta'am, yaitu menyedikitkan makanan.
Makanan boleh kita memakan sesuatu yang halal untuk kita. Kulu mir rizqillahi halalan thayyibah. Makanlah dari rizki Allah yang baik, yang halal. Halal dan baik. Jangan sampai memakan sudah tidak halal, tidak baik pula untuk kesehatan kita. Bahaya sekali. Kemudian jangan sampai ketika kita makan terlalu kenyang, dan ini bukanlah kesunahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak kenyangnya di dunia ini menyebabkan rasa ngantuk, menyebabkan dia sering sendawa di hadapan orang lain. Pernah suatu ketika Rasul ada melihat orang yang sendawa di sampingnya, sahabat sendawa terus menerus ya. Kemudian Rasul sampai mengingatkannya, kafa an jasyaika, ya, engkau jangan sendawa di samping-samping orang ini. Kemudian diingatkan lagi, fa innak aksara sya'ban fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang terlalu kenyang di dunia, maka dia akan panjang waktunya menerima rasa lapar di hari kiamat nanti. Jangan sampai kita ketika waktu makan terlalu kenyang, jamaah. Meskipun itu sebenarnya diperbolehkan, tapi tidak sunnah. Karena kekenyangan ini akan membuat rasa malas kita, kemudian hati kita juga tidak ingin menerima nasihat orang lain karena ada rasa qaswah di situ. Keras hati kita menjadi. Maka jemaah rahimakumullah, sunnah Rasul bagaimana kita mempraktekkannya, jangan sampai kita makan dalam kondisi yang sangat kenyang, ya, kapanpun dan dimanapun itu. Meskipun misalkan ada kondangan semuanya gratis disediakan untuk kita, jangan sampai kemudian kita habiskan semuanya. Tidak boleh. Itu tidak baik untuk kesehatan kita, dan itu bukanlah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah ta'allum ahkam fiqh siyam. Bagaimana mempersiapkan puasa dengan mempelajari fikih-fikih kajian puasa. Kita mempersiapkan puasa ini bukan hanya mempersiapkan diri kita, finansial kita tidak, tapi juga mempersiapkan bagaimana kita mempelajari tentang fikih puasa, bagaimana wajiban, syarat, rukun yang membatalkan, semuanya kita pelajari. Agar ketika kita melaksanakan puasa, kita yakin nih, benar-benar apa yang kita laksanakan ini sesuai dengan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah Allah ini. Karena segala sesuatu haruslah dengan keilmuan, jamaah. Tidak boleh asal-asalan. Semuanya. Bahkan hal-hal yang sepele pun ada ilmunya. Ya, ada ilmunya. Bagaimana kita masuk WC, ada ilmunya. Bagaimana menjahit pakaian saja ada ilmunya. Apalagi hal-hal yang luar biasa seperti amaliyah kita tentang puasa. Ini wajib kita melaksanakan keilmuan ini, mengetahuinya agar Allah menerima puasa kita. Orang yang tidak diterima puasanya bukan berarti karena dia tidak puasa, tidak, tapi karena dia tidak tahu tentang hukum, rukun, sunnah, wajib puasa. Maka ini bahaya sekali. Hal yang membatalkan bagaimana, dia tidak tahu, yang penting puasa saja. Nah, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang kelima adalah ta'widun nafsi anis siyam wal qiyam. Membiasakan diri ketika bulan Sya'ban ini untuk senantiasa berpuasa dan qiyamul laili, puasa. Rasul itu senantiasa berpuasa, tidak ada 2 bulan dalam setahun di mana Rasul senantiasa berpuasa di bulan itu. Apa itu? Sya'ban dan Ramadan.
Ini dua bulan yang dimana Rasul senantiasa berpuasa. Qiyamul Lail, kita membiasakan diri untuk melaksanakan Qiyamul Lail, sholat tahajud. Karena nanti ketika bulan Ramadan kita akan melaksanakan lebih dahsyat lagi. Taqarrub kepada Allah, ada tahajud di situ, ada witir, ada tarawih, ada tasbih, dan masih banyak sholat-sholat sunnah lain yang akan kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah al-musabaqah. Al-musabaqah fil khairi. Cepat-cepat dalam melaksanakan kebaikan sesuai dengan sabda, seperti halnya sesuai dengan firman Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kalian menuju kepada ampunan Allah, wa jannatin arduha, dan surga Allah, yang mana surga itu luasnya seperti halnya bentangan langit dan bumi. Masya Allah, kalau hanya langit saja jamaah, atau kalau hanya bumi saja cukup kecil, tapi ternyata bentangan langit juga disatukan dengan bumi. Betapa besarnya surga yang akan kita tempati nanti. Yang terakhir adalah yang ingin saya sampaikan, ibra'ud dhimmah minas siyam. Kerjakanlah atau tunaikanlah puasa-puasa yang dulu pernah kita tinggalkan di bulan Ramadan yang lalu. Ini mungkin sebagian kita ada yang qada puasa Ramadan tahun lalu, maka hari ini di bulan Sya'ban ini kita mengqada seluruh puasa tersebut. Ibu-ibu, kaum muslimat, ya mukminat, mbak-mbak yang haid tahun lalu, maka silahkan cepat-cepat selesaikan kodoknya. Jangan sampai menunggu-nunggu sampai datang puasa di tahun ini. Kalau seperti itu, maka dia akan wajib untuk mengkodok puasanya serta mendapatkan denda karena telah dengan sengaja meninggalkan puasa sampai melepas puasa hingga tahun berikutnya. Ini adalah haram hukumnya jamaah. Ada dendanya, yaitu memberikan 1 mud makanan pada orang-orang fakir ataupun miskin. 1 mud itu berapa? Kira-kira 15.000. Itu yang ingin saya sampaikan dalam persiapan menuju bulan Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.